Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ngaji lagi, memahami agama ini, dan memang tugas kita sepanjang hidup yaitu pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang sering kita dengar dengan takwa, dan takwa yang terbaik adalah di atas ilmu. Artinya kita tidak akan bisa berbakti kepada Allah kalau kita tidak tahu ilmunya. Sedemikian dengan di jalan, dengan pengen berhasil di jalan, maka jenengan harus tahu ilmunya, ilmu tentang jalan, napa rambu-rambunya, nek merah niku napa, nek kuning niku napa, ijo niku napa. Nah, cuma nek babakan dalan niku kan akhirnya terbiasa karena tahu, gitu. Akhirnya terus sudah ditahu lama-lama. Tapi nek terkait dengan hidup, oh ya harus belajarnya di majelis ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan wastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarusuna bainahum ila nazalat alaihim sakinah. Umat ini kalau masih mau berkumpul di masjid membaca Al-Qur'an, mempelajari isinya, maka insya Allah akan dikasih ketenangan. Kenapa tenang? Karena bertakwa di atas ilmu. Dan di antara ilmu yang penting difahami oleh seorang manusia adalah tentang bagaimana menyikapi atau bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebut dengan ilmu akidah. Ilmu akidah itu luas nanti pembahasannya, tapi di antara ilmu akidah itu adalah mengenal mana hal-hal yang disebut dengan kesyirikan. Yang mana ketika kita itu tahu itu syirik, maka kita tidak melakukan. Kenapa? Karena Allah murka. Boten remen, tidak suka, marah kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan kita sampai pada pembahasan yang keberapa mas? Orang itu 5 ya, 5. Pada malam hari ini temanya adalah hukum melakukan kurban kepada gunung atau laut. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu Rabb kita, Tuhan kita, yang mana semua bentuk kurban itu kita serahkan kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Dalilnya apa? Disebutkan di Quran surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, nah berarti kurban, itu termasuk hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Sehingga para ulama menjelaskan kata nusuki berarti ibadah sembelihan, menyembelih. Dan Allah menegaskan bahwa ibadah ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Maka siapapun yang mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah berarti telah menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan bagi Allah. Makanya belum lama enten seorang laki-laki niku diwawancarai, kalau ninggalin di internet sih. Niku kita ngerti, wah sekarang saya udah senang. Keyakinan saya sudah diakui sama negara. Loh, keyakinan jenengan nopo? Duduhe KTP nih penganut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi dia nggak mau disebut agama apa, nggak mau. Dia pengennya disebut penganut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus ditekoki meleh. Nah, jenengan kok bisa sampai pada titik ini, gimana ceritanya? Cerita dia, saya terlahir dari keluarga Islam abangan, Islam awam, yang akhirnya saya nggak mendapatkan kenyamanan, ketenangan, terus saya mencari, terus ketemulah ini, nah, yaitu aliran kepercayaan itu. Jadi enek wit gede disajeni, nek enek nopo melih gunung di ruwat, terus ngono-ngono niku pokoke. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau mau jujur, ketika dengar adzan atau sholat kok hati kita nggak tenang, itu yang salah bukan sholat atau adzannya. Kita pakai jilbab kok ngapunten, kok akhlak kita jelek, yang salah bukan jilbabe. Walaupun nanti orang nyandai wis kudungan kok omongane kaya ngono, wis kudungan kok kelakuane ngono, ngoten ta candhaane wong.
Tapi sebenarnya yang salah orangnya. Maka dia sudah benar awalnya masuk Islam, walaupun abangan kudune yo aja diabangke, diputihke kan gitu. Dengan cara gimana? Ngaji. Makanya Allah mengatakan kalau sudah masuk Islam udkhulu fi silmi kafah, masuk Islam yang menyeluruh. Untuk sampai pada menyeluruh niku pripun? Belajar bagaimana akidah yang benar, belajar bagaimana akhlak yang benar. Nah, begitu tahu amalkan. Sehingga berubahlah dari abangan menjadi putihan kan gitu. Bukan malah jadi ireng gitu kan. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak juga demikian. Orang yang menikmati kejahilan akhirnya dia jauh dari hidayah. Begitu masuk ke sebelah sana dia merasa di atas hidayah. Makanya di sini dikatakan semua yang mbok persembahkan kepada selain Allah itu hakikatnya sebuah bentuk kesyirikan. Dan para lagi mereka itu yunduwe salatnya dengan bersimpuh, kemudian mboten ngadeg kali lenggah terus Allah Maha Baik, Allah Maha. Nanti sujud terus duduk lagi, sujud lagi 2 kali tok. Kalau merenung ya iku sholat yang bener enak ngopo gawe dewi gitu kan. Tata cara sholat yang bener ada, tinggal belajar. Ngapain bikin itu gitu. Semua itu tidak lain tidak bukan ngapunten karena kemalasan manusia untuk belajar. Makanya orang-orang yang ingin dapat hidayah syaratnya mau nggak mau harus belajar, harus ngaji, majelis ilmu. Nek pada akhirnya bingung, nggak tahu tentang sesuatu, fasalu ahla dzikri mantang let ampun mendel mawon. Nanti ada seorang wanita niku punya guru, gurunya ditanya, Beb, kebetulan gurunya Habib, soalnya ustadz juga, tapi kebetulan yang saya tonton itu gurunya Habib. Beb, kita kalau sholat kan selalu mendoakan Nabi Muhammad toh. Nah, buktinya niku Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Oh betul ini. Nah saya tuh sholat setiap hari loh 5 kali, sudah 30 tahun. Mosok ndongake Nabi Muhammad terus iki piye to Beb? Ngono kuwi piye lho. Habib dingonton ki terus alah wis ngene wae manono wae. Akhirnya sing teko gak puas, murtad lah yang tanya. Dia sendiri bilang, saya merasa gak tenang dengan sholat. Masa sholat saya mendoakan Nabi dan para sahabatnya, tidak mendoakan diri saya sendiri. Akhirnya saya ya mencari ketenangan dengan mencari Tuhan yang lain. Pertanyaannya, iku sing bodoh Habib apa sing takok iku? Dua-duanya. Orang bodoh bertanya pada orang bodoh, akhirnya jawabannya bulet gitu. Padahal kita kalau mau jujur, jenengan sholat niku, jenengan duduk di antara 2 sujud kan doane Robbi firli niku ndongake sinten to? Yang ndongake awake dhewe gitu kan, gitu. Termasuk ketika jenengan nanti ada juga Robbi firli warhamni wahdini wa'afini wa'fu'ani wajburni niku nggih ndongake awake dhewe to. Artinya banyak tempat kita mendoakan diri kita sendiri, termasuk sujud. Ketika jenengan sujud sudah berdoa atau mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jenengan bisa berdoa untuk diri sendiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, pas sujud boleh. Atau kemudian pas tahiyat akhir setelah innaka hamidum majid jenengan minta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bar niku jenengan ndonga nggawe awake dhewe nggih entuk. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik boleh. Ndongake putrane Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin angsal. Ndongake garwane Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun boleh. Makanya banyak tempat untuk mendoakan diri kita sendiri. Kok tiba-tiba ditanya ngono kok Habib menengahi gitu kan. Akhirnya orang itu murtad. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejahilan itu akhirnya yang membuat orang itu jauh dari hidayah. Maka biar enggak jahil gimana? Kita belajar. Nah, di sini disebutkan bahwasanya semua yang dipersembahkan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Dan pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salato kepada Rabbmu dan berkurbanlah ya kepada Rabbmu, jangan kepada yang lain. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini mengandung bentuk pengikhlasan salat dan sembelihan hanya untuk Allah, tidak boleh buat yang lain, tidak boleh. Nah iki ra dibelah iki bentuke kembang ya ndak boleh. Iki dudu kembang iki buah-buahan nggih mboten angsal. Iki dudu kembang dudu buah-buahan iki bentuke sego. Nah, mboten angsal ugi. Iki ora digok ning gunung, ora digok ning laut, digok ning sawah nggih mboten angsal. Iki ora digok ning sawah, digok ning perapatan ndak boleh. Semua bentuk persembahan sesajian hanya untuk Allah dan
karena ini bentuk ibadah maka kembali kepada contoh Nabi. Nek mau mempersembahkan apa terus Allah minta dipersembahi kembang boten kepada Nabi apa? Contohnya yaitu kurban, beleh wedhus, beleh sapi, beleh unta itu, bukan kemudian ke kembang ke segala macam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am 121. Allah berfirman wala taqulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi wa innahu lafisq. Bahwasanya ayat ini Allah melarang memakan sembelihan tanpa menyebut namanya, maka lebih keras dari larangan itu yaitu menyembelih untuk selainnya. Artinya gini, ada hewan mau dimakan, misal kita nyembelih ayam, kita mau makan nih, atau kurban lah, kurban itu jelas kepada Allah. Kok kemudian si jagale boleh sarser orang ucap bismillah, dia lagi mas, nggak tak hitung seping 5 loh, boleh wedhus orang muni bismillah. Nah orangnya jawab, alah kesuwen nas rasa bismillah. Nek niku yang diucapkan, maka yang kambing yang disembelih tanpa nyebut nama Allah itu haram dimakan. Napa meleh iki disembelih nyata-nyata buat selain Allah, kuwi tambah dosa meneh gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo direnungi. Nek goleh buat nyebut nama Allah aja itu dagingnya jadi haram, napa meleh kok dienggo selain Allah tambah dilarang. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Terlaknatlah orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nyata-nyata enggak usah aja nyembelih selain Allah, itu tidak boleh. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, Nabi SAW pernah mengisahkan tentang 2 orang pemuda. Bahwasanya dakhala rajulu fi dzubabin wa dakhala rajulu fil jannati fi dzubabin wa dakhala rajulu fin nari fi dzubabin. Ada laki-laki yang masuk surga karena lalat, ada laki-laki yang masuk neraka karena lalat. Para sahabat bertanya, kenapa kok bisa begitu? Kata Nabi, 2 orang ini berjalan lalu melewati suatu kampung. Di kampung itu ada yang dipuja-puja, nopo wit-witan, nopo reco, nopo. Nah orang ini lewat dicegat sama penduduk kampung. Mas, kamu tidak boleh lewat sini nek urung ndekeki sajen. Nah orang yang pertama rumongso itu perkara yang enggak rumit. Dia pun mengatakan ngapunten kula ra ndedit. Penduduk kampung mengatakan nek kowe ra ndedit laler kowe kok dikek ngono gak apa-apa. Dia merasa ini bukan perkara yang berat, akhirnya dia cari laler. Wong laler niku ora nek sing royok gitu. Laler sak akeh-akeh ora nek wong royokan laler gitu. Nek duit mungkin akeh. Nah, akhirnya diambillah satu ekor lalat taruh situ. Tek. Begitu sudah ditaruh, dia lewat sebret. Maka begitu dia lewat, kata Nabi SAW, tercabutlah nyawanya dan dia mati dengan berdosa dosa kesyirikan, maka dia masuk neraka. Nah orang yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dia lewat di kampung itu yang juga yang sama, terus dikatakan kamu tidak boleh lewat sini kalau belum ngasih sajen. Kata orang itu, aku tidak akan pernah mau DKI sajen kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya nggak akan mau berkorban kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya penduduk kampungnya niku tersinggung, nesu. Nah, maka yang terjadi orang itu dibunuh, maka dia mati masuk surga. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku laler iso marai mlebu surga kalih neraka. Napa meneh niku kembang pitung rupa, pitik cemani, napa meneh ndas kebo, regane luwih larang, goleke luwih angel, maka dosane luwih gedhe. Makanya Syekhul Islam Taimiyah berkata, barang siapa yang berani menyembelih untuk jin, penghuni gunung atau tempat-tempat yang dianggap keramat, maka dia telah berbuat kesyirikan yang besar dan bisa mengeluarkannya dari Islam. Ibnu Qayyim sebagai murid dari Ibnu Taimiyah, beliau berkata, puncak syirik itu adalah menyembelih untuk selain Allah, karena sembelihan adalah ibadah yang paling mulia setelah sholat. Maka pertanyaannya, apakah menyembelih untuk gunung, laut, dan penunggu tempat sama hukumnya? Ana enten sing sajenten laut, ana sajenten gunung, ana sajenten sawah. Apakah sama? Jawabannya sama. Sama-sama apa? Sama-sama syirik besar, karena tujuannya satu, supaya menghalangi adanya musibah. Kan niate ngoten. Sing ning laut ben selamat ngomongnya, sing ning gunung ben gununge ra mleduk. Maka itu bentuk meminta perlindungan kepada selain Allah, jelas itu masuk dalam level kesyirikan yang besar. Nah, kesyirikan yang besar bisa membatalkan syahadat. Nah, bagaimana jika itu adalah tradisi? Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jika sembelihan yang dimaksud adalah persembahan, walaupun pelakunya mengatakan hanya tradisi, maka tetap syirik. Orang urusan itu tradisi namun boten. Udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam itu yang menyeluruh. Kalau itu mengganggu akidah kita kepada Allah, itu melukai iman kita kepada Allah, itu mendatangkan murka Allah, sebaiknya ditinggalkan. Jangan pernah berlindung dengan kata tradisi. Tradisi ini ku nek sae monggo ditutupke, nek Allah ampun dilanjutke. Maka jika hanya makan-makan biasa tanpa keyakinan ibadah tidak termasuk syirik, tapi tidak boleh meniru tradisi syirik. Maksudnya ngeten. Kalau misalnya kamu memiliki punya kebiasaan, misal tiap malam Jumat bulan nopo misal ngoten, boleh wedhus mangan-mangan sekampung boleh. Tapi nek wedhus sing dipangan iku dadak sajen sik lagi engko terus dipangan bareng niku mboten angsal. Dan terus jenengan membuat kebiasaan atau tradisi yang baik yang tidak bersinggungan dengan akidah, tidak bersinggungan dengan syariat itu boleh. Misal contohnya tadi loh. Oh, kita sepakat nih di kampung sini nek pitulasan boleh kebo misalnya, enggak apa-apa gitu kan. Tapi benar-benar cuma dibeleh untuk dimakan bareng-bareng gitu loh. Tapi nek dadak ndase dijiko terus diguak ten sendang pundi, dipendem ten ngisor wit ringin pundi. Nah, ngomongnya ben kampunge iki diruat ben orang ini orang ngono. Nah, kok awake itu dimakan bareng-bareng, itu namanya kesyirikan. Ngoten nggih. Jadi bisa dibedakan antara cuma sekedar makan-makan sama ada ritualnya. Nah, lalu gimana cara bertobatnya mereka yang sudah pernah melakukan itu? Yang pertama, tinggalkan perbuatan tersebut selama-lamanya. Jangan pernah diulangi. Sing nate nyajeni sawah ya ampun dibaleni, sing nate nyajeni perapatan ya ampun dibaleni. Kemudian yang kedua, menyesal dengan sebenar-benarnya. Nyesal, ya Allah, ngapunten, ngapura ya Allah. Biyen niku kesalahan saya yang paling besar. Kemudian yang ketiga, memperbaiki keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar apa itu tauhid yang benar. Kemudian yang keempat, banyak-banyak istighfar dan amal solih. Kemudian yang kelima, karena tadi itu dosa syirik besar, maka didorong atau diminta orangnya bersahadat ulang. Karena itu syirik besar. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, masalah kesimpulan tahu ya ini dari yang rawuh kecoba petanatus ini. Yang pertama, menyembelih kurban untuk gunung, laut, menjaga tempat atau makhluk selain Allah itu adalah syirik besar. Dalilnya tadi sudah saya sampaikan, ada dalil Al-Quran, ada hadis, ada perkataan para ulama besar, sehingga ibadah hanya untuk Allah dan tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Maka pelakunya wajib segera taubat dengan taubatan nasuha, jangan pernah ngulangi lagi. Baik-baik dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi yang bisa saya sampaikan, monggo kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Dan ini forumnya kayak ngeten iki Bu, jadi pengawasan sekedap langsung tanya jawab. Oh, mantanglah sing kuatah. Kula tak nyicipi iki. Gitu loh. Ya, monggo. Ini baru sembelihan ya. Kan ya itu biasanya bacaan. Nah, ibu. Ya. Dan memang kalau tiga kan kasih. Ya. Niku kan sembelihannya dikulen asine pasangan kan boleh dimakan. Kalau sembelihan itu nginggung itu kalian potong. Biasanya sing makan gitu yang ngeten durunge itu bugar kan. Pertanyaannya itu sembelihan itu asal dimakan atau alam. Maka untuk sampai pada jawabannya, niat nyembelihnya apa? Nanti ada orang yang niat nyembelih itu adalah ngomongnya tinggung buka bedah bumi, mergo bumi enek sing nunggoni, nek gak dibedah engko ndak kangelan ning duduk, engko ndak nomo wis dadi dudukan arep dilebokke engko ndak malah nyempit dhewe. Nek itu yang dilakukan itu kesyirikan. Hukumnya jadi haram orang mung sembelihane sak sego-segone sak wedang-wedange kabeh. Tapi kalau itu niatnya mung oh ini cuman buat makan-makan wong sing duduk-duduk karo wong sing junjung-junjung, itu minimal hukumnya itu makruh di situ. Belum sampai enggak sampai haram untuk makanannya. Mung acaranya itu aja digawe-gawe dan itu bisa masuk dalam kategori bid'ah. Cuman ketika tadi niatnya tinggal bedah bumi, ngulon-ngulon ning sing bumi, nah itu udah jatuh kesyirikan Mas. Enggak bisa. Makanya ya mumpung jenengan masih punya fitrah yang baik, kalau udah kayak gitu-gitu serasa minum mangan. Rasa minum mangan. Dan sebenarnya tujuan kita belajar ini tentang contoh-contoh kesyirikan ini kan pada waktu itu kan sebenarnya kita belajar yang lain toh. Nah, begitu kemudian ternyata ada yang cerita soal itu, nah, akhirnya terus saya bilang ke beliau ini, maksudnya kita ini temanya diganti wae karena
Nah, apa gunanya kita belajar tentang banyak hal selain itu, tapi urusan itu bluk gitu, nol gitu. Nah, padahal itu dosa besar yang paling besar. Betul ya? Nanti bedah bumi itu macam-macam, enak sing ngangge degan, enak sing ngangge macam-macam kembang, itu orang kudu ingkung wonten itu. Aku mau ingkung tinggal maksudnya, niatnya apa? Ya sebenarnya itu masalah sing boten tapi itu maksudnya kok biar info kali-kali badan itu. Lah itu Nah, ya. kan cuma pertanyaan itu kemungkinan kan dari bahan dulu kan. Oh iya, nah itulah. Walaupun dasarnya enggak tahu kan. Nah, pertanyaan nih, kan makamnya sami to ten mriko to. Nek wong ora tengah apa ya ngono? Mboten nek mrene jenengan ora tau layat wong ora tengah. Jarang. Nah ini itu sambil mriko tekan kuwi. Nah tapi nek tengah-tengah boten tentu kuda. Manfaatnya di rumah kan gitu. Misalnya yang menjual terus Oh. Kalau orang sini kan yang dulu hari-hari kan orang sini kan. Iya. Tak pikir nek misalnya dengan yo nate, ini sekali-kali disurvei gitu. Misal kubur ke enten karang tulis itu to, ora mung layak tok ning omah tapi tak melu kan kuburan tak pengen ndelok. Pas zaman yang sepuhe Mas Ayis kae yo ora enek ngono-ngono kuwi. Ya mungkin mergo Mas Ayis ngaji juga ya. ya orang sendiri bisa dia orang itu pasti belum ya kaget jadi yang datang rombongan kamar itu rombongan jenazah diiringi belakangnya itu ada laki-laki jajar-jajar itu nggak boleh berjalan lagi tapi harus berurutan satu-satu gitu dan setiap orang itu bawa minum nggak perlu mikirin kan karena beliau juga nggak tahu harus ada apa lagi Ya paham jelas. lagi pulang awalnya Iya. terus pulang kan tetap ya lalu di dua ketemu bulannya Oh, tenan dong, ini yo bedah kubur. Nanti gimana? Jadi sebelum jenazah datang pun ada apa-apa pun makan. mungkin ya sini kalau sini dulu saya pernah Tapi di sini juga. Oh, berarti mungkin awalnya ana sing gua akhirnya mana-mana. Di tungak-tungak kese baru kita Jepangan. jenazah masuk terus ditarik apa ini kan ya Ya. baru nasinya masuk ibunya masuk Dikubur juga. oh kalau kita jadi dahar saya Ning saiki sudah terjadi pergeseran dimakan sekarang. Eman soalnya. Makan itu apa ya? Oh, ngoten. Ya cuma satunya gini loh Pak, jasadnya itu sudah ke tempat terakhir dengan disirikan. Oh iya, iya. Nah itu tadi saya menduga sih karena bedah bumi. Makanya sesuatu yang nggak jelas itu sebaiknya nggak usah dilakukan. Nah nggak jelas, nah jelas deh kena tekok itu gue apa? Kalau bapak mati kan Islam bulan cuma dimandikan, dikafani, disolatkan dan kubur kan cuma. Ya tambah di sini didoakan. Nggih monggo, pripun Bu? Nggih, mangkang sing kuat ta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Ya. Jadi Islam itu dikatakan oleh Nabi SAW yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan dipersulit. Nah, pertanyaannya dalam terkait dengan pemakaman prosesi jenazah, tidak ada satu ayat pun atau satu hadis pun yang menyuruh seperti itu. Artinya dengan adanya keadaan seperti itu sebenarnya malah mempersulit diri sendiri. Mungkin orang dulu mungkin pertimbangannya mungkin dulu itu tidak ada parfum, jadi dengan dikai kembang itu mungkin biar wangi, mungkin. Artinya sekarang sudah ada parfum, maka ya tidak perlu dengan ronce-roncean macam-macam itu, bantalnya sama kembang segala macam, cukup dengan kucuk parfum dengan taburi kapur barus, insya Allah itu sudah cukup. Makanya Islam itu kata Nabi tadi, saya sebutkan tadi, permudahlah urusan kaum muslimin, jangan dipersulit.
basiru wala tunafiru, kasih kabar gembira, jangan ditakut-takuti, biar orang itu mendekat pada Islam, biar orang itu tahu Islam itu mudah bukan sulit. Angel men yo wong dadak ngene dadak ngono. Akhirnya kasih itu mlebu Islam. Walaupun wong Nasrani luwih sulit meneh, dadak kok kejas, dadak golek kejam, tambah ruwet meneh. Artinya itu nek yang saya tahu wallah alam nek jenengan mengamati pemakaman orang-orang Hindu itu peninggalan dulu waktu zaman masih Hinduisme itu. Cuman bedanya ketika Hindu kan dibakar, kalau orang Islam kan dikubur. Maka hal-hal yang masih berkaitan dengan itu masih ada sebagian yang melekat. Ana pun mboten usah ngangge kembang-kembangan, terus kembangnya kayak duit sebar ning dalan gitu kan. Terus baru nek arep ngeculke jenazah ning ngarep itu dadak brobosan gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini mempersulit karena syariat itu tidak seruwet itu, enggak serumit itu gitu. Makanya ya kita kalau bisa itu berislam ya sesuai agama Islam aja lah, tidak usah kemudian dicampur-campur. Nek campur-campur mungkin bingung, mungkin kembang, maknanya kembang opo, ning kene nek kembangnya melati mawar, oke. Nek renek melati mawar terus gantine opo. Nah, kira-kira luwih utama melati mawar apa luwih utama sing liya kan? Jadi bingung. Padahal yang namanya kebenaran atau kebaikan itu universal. Kudune nggih nek mriki standar iki nggih niku nggih ngoten. Kurban ya ngoten. Wedhus ya wedhus, mriki mbok wedhuse jenenge wedhus ceko, wedhus jenenge wedhus gibah, wedhus napa mawon nek wedhus ya wedhus. Belah-belah. Tapi nek namine mboten wedhus, nek namine wedhus balap mboten angsal. Nggih. Ngoten nggih Bu. Terus tidak perlu mempersulit diri sendiri. Monggo Bu. Tentang apa Bu? Tobat deh. Tetapi sampean tentang bersahadat ulang. Itu apa enggak cukup hanya doa buatan maksudnya itu Ustaz kayak Allahumma anta bila ilah. Nggih. Kenapa harus bersahadat ulang? Karena yang berbuat siriknya itu udah parah gitu. Ya. Jadi karena ini dosa besar, yang paling besar. Jadi syirik itu ada syirik kecil, syirik besar. Ini syirik besar. Yang berpotensi membatalkan syahadat, maka diperlukan adanya syahadat ulang. Tapi itu juga istilahnya apa ya? Ya saat ketika dia langsung mau bertobat itu loh. Jadi misal ngapunten si A ini gaene ngoten niku terus bar ngaji misal ten mriki terus mulih gitu. Wah, astagfirullah. Nah, dia langsung kemudian tobat ya toh, pokoknya ora. Enggak, sekali aja. Asyhadu alla ya. Enggak diulang-ulang enggak, sekali aja. Jadi mboten diulang-ulang mboten. Loh, nah sekarang maksiatnya nopo dulu. Nek maksiat syirik besar ya itu di situ dibutuhkan. Tapi nek maksiatnya ngapunten nggih. Niki boten berarti ngongkon. Maksiatnya misal minum-minuman keras itu tidak perlu syahadat. Minum-minuman keras tidak membatalkan syahadat. Ngoten. Iya, yang syirik itu syirik besar. Jadi bukan syirik kecil itu riya ngoten niku mboten. Tapi syirik besar kados sujud ten patung-patung, minta berdoa niku wau. Nah, yang kayak gitu-gitu itu levelnya udah bisa berpotensi membatalkan syahadat, maka perlu disahadati ulang. Nggih, monggo Mas. Oh, Ini membahas masalah jenazah dulu. nggih. Jadinya antara ritual tujuh hari sampai waktu sampai kali memang dalam itu ada. Tidak ada sama sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak. Monggo. Ya, ada. Semoga. 600 orang. 6 terus 100 itu bayangan. Monggo yang lain. Silakan Bu, nanya lagi Bu. Niki pertanyaan terus pokoknya sampai jenengan sing kesel napa kula sing kesel. Materi ini pun rampung Pak Anto. Ya, Pak Mas. Masalah liang lahan itu Ustaz. Liang lahat, nggih. Kalau saya lihat di YouTube itu informasi Arab sana bikin lahatnya kan ada gini terus tempat mayatnya terus Masuk. Ya, masuk. Nggih. Kalau saya lihat di sini itu cuma Tengah. terus tengah digosok terus diparingi apa di peti itu Ya. baru dikubur. Ya. Itu sahno Ya. enggak sama kayak di Arab itu. Ya, kalau dibilang sah dan nggak sah ya insya Allah masih sah.
Cuman memang idealnya kalau bahasanya adalah liang, berarti ada sudut sempit yang dibikin lagi gitu. Nah nanti pilihannya 2 ke samping atau di tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah itu misal joglangannya sampai enten no, dipersempit lagi seret ke tengah. Nah niku. Jadi bukan semata-mata mau didekek ning pojokane, kotak gitu didekek pojokane terus papan-papan disendekke, bukan seperti itu. Tapi lebih ke yang pinggirnya dibolongi, dijoglangi atau tengah dijoglangi lagi. Nah nanti bisa di tengah atau bisa di samping. Yang lebih tepat nih seperti itu, bukan kotak ngoten terus didekek ning pojok pinggirnya terus dimiringke baru terus ditutupi nganggo triplek atau petinya yang tadi itu kurang tepat ya. Nek saya sahane ya sudah dikubur ya. Jadi tidak perlu adegan dibongkar ditandani mboten usah. Kalau masalah kijing, Ustaz. Kijing? Nggih. Kenapa? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak kijing? Nabi SAW itu berpesan kepada Ali, ya Ali. Nah, ini nih, kalau golek bahasa Arab pesan Nabi kepada Ali tentang apa namanya kuburan. Ali bin Abi Thalib. Nggih. Mantu sekaligus sepupu anak paman. Sepupu berarti bapak RDR. Pak omnya. Kakak berarti sama bapak RDR. Ya, betul. Bapaknya Ali adalah Abu Thalib, adik dari Abdullah. An Abi Hayyats Al-Asadi. Dari Abu Hayyats Al-Asadi, beliau berkata, qala li Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an, berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib, ala aba'asuka ala ma ba'asanya alaihi Rasulullah SAW. Mau enggak aku mengutusmu sebagaimana Rasul mengutusku. Jadi pada waktu itu Ali itu khalifah, mengatakan kepada Abu Hayyats Al-Asadi, aku mbiyen tahu diutus Nabi dengan misi. Kowe gelem ora tak utus dengan misi yang sama. Apa? Allah tada'a timsalan illa tomastahu. Jangan kamu biarkan patung yang disembah kecuali kamu hancurkan. Wala qabron musrifan illa sawaitahu, dan tidaklah kuburan itu tinggi kecuali engkau ratakan. Nah, sehingga berdasarkan teksnya ini maka tidak boleh pakai kijing, dan faktanya memang seperti itu. Nanti kita akan dapatkan hadis-hadis yang serupa dengan itu. Disebutkan tadi riwayat Imam Muslim, ini ada riwayat Imam Muslim juga, bahasanya nah Rasulullah SAW ay yujassasal qabru wa ayyub ada alaihi wa ayyubna alaihi. Nabi melarang mengapur kuburan, dilabur, duduk di atasnya dan membangun bangunan di atasnya. Maka memang teksnya melarang, ya kita terima sebagai sebuah larangan. Makanya jenengan mungkin pernah saya sampaikan di sini, nek pengen melihat kuburan yang sesuai dengan ajaran Nabi niku ten Makam Muslim Polokarto. Insya Allah itu yang paling ideal menurut yang saya pahami. Gitu. Jadi memang tidak boleh dikijing. Ada lagi? Monggo. Kalau orang nanya begitu ya, tapi kenyataannya orang yang setahu saya di Indonesia itu ada yang diizin. Itu apa? Yo, ada banyak itu kan? Apa ada yang membolehkan? Ya. Tapi kenyataannya ada. Ya. Dan itu orang Islam juga. Ya, kalau bahasanya apa ada yang membolehkan, ya ada. Faktanya dibolehkan, faktanya dia pakai gitu kan. Nah, maka yang benar yang mana? Ya, kata Nabi SAW, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin SAW. Sebaik-baik sebenar-benar perkataan itu Quran, dan sebaik-baik petunjuk Nabi. Makanya Imam Malik itu pernah
nduding makam Nabi, nek wong Jawa ngomongin nduding kuburan semare kiting. Niki Imam Malik, Imam madhab yang 4 salah satunya adalah Imam Malik, itu nduding makam Nabi dan mengatakan tidak ada makhluk di kolong langit ini yang boleh diikuti ucapannya semuanya kecuali yang ada di dalam kubur ini. Nah, sehingga nek entek pilihane ada yang membolehkan, ada yang melarang. Sik pertanyaane sing bolehke sinten, sing larang sinten? Nek sing larang niki Rasul, sing bolehke selain Rasul ya kita pilih Rasul. Makanya niki nggih namung penggalih kula. Nek jenengan kersa nderek Rasul nggih jenengan makam nggih tanpa izin wonten. Nah, nek ning kuburan kene iki jenengan kabeh mang pados makam sanes gitu. Belum lagi nanti kita ngomongkan kuburan muslim itu tidak boleh dicampur dengan non muslim. Itu ada di dalam fikih dan itu disepakati oleh imam madhab semuanya. Maka kenapa kok harus seperti itu? Agar kemudian ketika orang masuk ke makam muslim ini yang mendoakan muslim saja. Jadi tidak kemudian mendoakan orang-orang non muslim, karena mendoakan orang non muslim yang sudah meninggal juga nggak boleh, bahkan berdosa. Makanya kan di beberapa tempat itu saya ditanya bagaimana cara mendesain kuburan. Nah, tiba-tiba kuburannya kampung kok Islam tok sing non muslim terus kon nyingkir boten. Misal jenengan enten lemah ngoten tinggi sekampung. Nah, niku sing non muslim niku kira-kira pirang persen sih? Misal 10 atau 20% gitu kan. Ya sudah disekat. Nah, iki non muslim kon ngene kabeh, yang sini orang Islam semua. Udah, masih satu blok gede, cuma dipager dhewe gitu loh. Nah, di sini orang non muslim, sini orang Islam. Gitu. Terus disepakati tidak usah pakai izin. Kemudian niku cetak niku ajeng dibangun, mereka udah sepakat tidak pakai izin. Ya, tinggal menyepakati ada pemisahan antara yang muslim dan non muslim. Terus mereka terusnya dia ajeng damel tapi tidak tahu di mana. Wonten malih Pak Anto ngomong ke perkijingan. Mungkin Bapak sudah ditanyakan Pak belum, tapi saya itu di sini ada kejanggalan. Barang-barang yang meninggal istri atau suami, itu meskipun kita itu mahram boleh memandikan atau tidak? Jadi seorang wanita yang mandikan adalah wanita, satu itu dulu. Kalau wanitanya nggak ada atau dengan ragu wanita itu nggak bisa memandikan dengan benar, maka suaminya boleh. Tapi anaknya nggak boleh. Tidak boleh. Anaknya tidak boleh, nggak boleh tonggone. Nah, kadang di satu tempat niku enten piye jaler didusi piye jaler terus sing setri melu ngarahke. Nah, niku nggak boleh. Gitu. Terus pentingnya masjid khususnya punya orang-orang yang memang belajar tentang tata cara memandikan dengan benar, mengkafani dengan benar, sehingga nanti itu dipakai di kampung. Jadi ada sinergi antara RT, RW, kampung lah itu dengan masjid. Jadi jangan sampai niku mungkin diserahke pada orang-orang yang tidak paham. Akhirnya mau sak kenengi gitu. Parah melih mungkin pas ajeng di kafane niku enek wae ritual sing aneh-aneh. Kula nanti ningali niku ditulis nih Allah ngoten begini. Kayak arep ngopo gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu bisa diantisipasi dengan belajar. Makanya pentingnya misal masjid mriki misal sinten sing ajeng napa istilahnya belajar tentang tata cara memandikan mengkafani. Nah niku dipelajari seharian misal jelaske dari awal sampai akhir. Nanti sepakati berarti nek setri wis sing mriko nek sing jalan niki misal ngoten. Nah, niku mungkin nek melakukan aktivitasnya misal keluarganya mau memberikan ibaratnya begini ucapan terima kasih tidak apa-apa gitu kan. Kecuali sudah digaji dari kelurahan, nah itu lain cerita. Kalau sudah digaji dari kelurahan maka haknya ya dari kelurahan. Tapi kalau enggak, ini tim dari masjid gitu kan, terus kersake terus nanti keluarganya memberi bantuan atau memberikan hadiah misal biaya 1.50 nomor 100, ya alhamdulillah tidak apa-apa. Wonten malih. Masih ada yang kata kamu sih ngantuk. Piye, Bro? Itu tidak. Kocin dulu pulang dulu kayak gini. Kenapa saya itu jadi melihat keterangan atau apa dari kesadaran ya? Itu memang antara penguburan non muslim sama muslim. Saya mungkin apa dari kesadaran apa dari keterangan saya membaca ini itu memang tidak diperbolehkan.
ada larangannya gitu. Gimana maksudnya? Orang Islam kubur orang Kristen ngoten. Ya, dicampur. dicampur kuburannya loh. Kuburannya, Iya. kuburannya Ya, jadi satu. Ini tidak boleh, tadi baru saja bilang. makanya gitu. Tidak boleh. Jadi dalam fikih itu, fikih semua madhab itu menyatakan tidak boleh dicampur kuburan. Iya, memang saya. Jadi memang itu saya punya misi untuk menyampaikan itu biar kemudian kita perbaiki bareng-bareng. Artinya kalau memang mau menjadikan makam itu makam kampung, ya kita pisah. Kita pisah ini bukan berarti kemudian kita membenci dalam arti gimana enggak. Ibarat masjid itu loh, masjid jadikan gereja ya enggak boleh toh. Oh, gereja jadikan masjid ya orang boleh gitu. Maka dalam konteks pemakaman kalau memang kita punya aturan makam itu harus pisah ya kita pisah. Pisah nih bukan berarti terus sing non muslim aduh ning mana gitu mboten. Satu blok gitu kan, nah cuma disekat. Nah, ini muslim ini non muslim. Gitu. Mungkin apa saya dengar ya. Pripun? Itu masjid yang bangun gereja tidak boleh. Pripun? Berbahan masjid, bakaran tidak boleh. Non muslim. Masjid jenengan dipakai buat gereja kan tidak boleh tuh Pak. Area masjid. Masjid ini loh masjid, terus ada orang Kristen mau kebaktian di sini kan nggak boleh tuh. Oh gitu. Tapi kalau kita orang Islam membeli gereja. Oh boleh. Kalimat saya bukan begitu maksudnya. Maksud saya jenengan ibadah dan gereja mereka, ini mesti kan ora itu. Pramila mereka juga ibadah di sini juga tidak boleh. Ini bukan soal keren-kerenan atau apa. Memang ya kayak udah beda, udah beda. Nggih, lah kok ngomongin tempat ibadah, dalam mawon griya misal ya tiba-tiba toko jenengan nggo kumbahan. Pak Kanto aku yang mbah-mbah. Bahasane ngoten, ampun jenengan terus kono, mboten mesti ngopo kok rene kok ora duwe omah dhewe gitu. Nah, atau beto piring, Pak Kanto meh madang lho. Mahmu ngendi ya gitu. Nah, ini juga sama, ini tempat ibadah. Nah, dalam makam ternyata Islam itu memang harus dipisah gitu kan. Nah, maka tadi itu saya bilang kalau memang di kampung jenengan tidak bisa mengatur, nggak bisa menata karena memang sudah pakemnya sudah sedemikian rupa, maka tidak ada salahnya ketika jenengan kemudian berkumpul dengan kaum muslimin yang ada di makam-makam muslim sana, tidak apa-apa. Dan saat ini pun kuat kok makam-makam muslim yang berdiri sawan di enten, terus daerah Bejen niku enten, terus Purwokerto niku saiki tambah wong karo-karoan. Dan jenengan nek ajeng piknik ya mang mriku niku nyawa sawangane ijo, terus nanti orang tuh ke situ tuh ndongake. Jadi nek kula piyambak kan enten putra kula ten mriku kan. Kula nek ziarah mriku niku bayangan kula mau mbok ya nek pas aku mati kene jek enek sing kosong. Karena saya melihat orang-orang yang datang itu ya mendoakan gitu, bukan untuk sing aneh-aneh kan. Jadi ke situ nyari makam orang tuane, terus bersihin, terus dongake pulang. Ndak ada yang aneh-aneh ndak. Ngoten. Wonten malih, Bu? Ampun. Ya Om, lagi Om. Kalau miras itu ya. miras itu kuburan terus ditinggalkan lagi itu tulang belulangnya itu bagaimana? Tulang belulangnya dikumpulkan. Terus cari kain, dilebok dalam satu kain. Tadi misal jenazah ini kita ya kayak plek, nah mungkin tulang belulangnya kayak ning mburi gitu. Pun diurupi mulai. Ya pokoknya sama mayat ini lah ini. Jadi dikelompok ini, gitu, taruh situ. Nah, ya, jadi jangan berserakan untuk terus ditimpa mayat. Oh sampai pun sampai nilas ngoten niku. Pun nilas gini sih Oh, suaminya dulu meninggal, baru istrinya. Suaminya udah berapa tahun? 5 tahun. Terus pas digali sudah tulang belulang atau? Oh, kayaknya masih utuh. Kain kafan, morinya. Nah, ini mori ini nggih ngadai tulangnya. Buntel terus itu secara mayatnya. Maupun nilas seperti Tapi sebenarnya kuburannya nggak ngoten. Jadi kesalahan sebagian orang tuh dengan dikijing itu seolah-olah yo iki wong siji ning kono gitu. Maka dengan tidak adanya kijing itu
sebenarnya itu bisa ditilas, nek bahasa jenengan nilas tadi bisa dipakai. Nah, mungkin kita pengennya ya nek sing mati di situ adalah si A yo, sing lanjutnya adalah keluargane gitu. Nek ten Mekah Madinah menika mboten, jadi si A mati di situ, nanti yang ditumpuk di situ bisa yang lain, tapi ada hitungannya sudah. Misal tiap 4 atau 5 tahun, ini kudu ditengeri, ini kuburan blok sini dimakamkan tahun 2020 misalnya itu. Nah, nanti ada yang meninggal di 2025 ini, maka yang dibongkar itu yang sini. Nah, kok enek kuburan sing jenazah sing utuh toh, mboten mung kaene tok, sak jenazah utuh itu dipindah tempat lain. Ya, tempat orang-orang yang mungkin dimuliakan itu taruh tempat lain. Nah, terus nek sing tulang-tulang dikumpul ngedek, nah dimasuki jenazah baru. Niku siklusnya ngoten niku. Lah, mau nek kok siklusnya cepet banget, rapat itu maksudnya ngeten, sing haji umrah kuatah, sing meninggal kuatah. Jadi nilas sing 5 tahun, petang tahun wis gak ono, eneke mung setahun genah ngene jenazah utuh kabeh. Maka pilihannya napa? Ngrubuhke hotel-hotel sing sekitar niku. Jadi perluasan makam. Nek di kita penggusuran makam nggih hotel. Nek ten mriko perluasan makam. Nanti kalau siklusnya itu tambah rapat, misal setahun 2 tahun gitu, wah berarti ki wayahe makam-makam apa hotel-hotel niku dirubuhi ngoten. Nah, katen. Mas Yan Membaca gejala alam. membaca gejala alam. Itu kan identik dengan kering ya, sekarang banjir. Nggih. Makanya ada korelasinya dengan mungkin betul erokan atau hadis, ada kiamat apa. Ada gitu ya hadis tentang Mekah. Bentar ya, enggak cari ini ya. Atau itu hanya siklus alam semesta aja, lepas daripada spiritual dan ada apa-apa. Bahkan salju. Ya. Kok salju? Iya. Niki ada hadis dalam hadis riwayat Muslim nomor 157. Hadis Muslim berarti hadis sahih. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu bersabda, la taqumu saah, kiamat tidak akan terjadi hatta ta'uda ardul arab murujan wa anharon. Tidak akan kiamat sampai tanah Arab itu kembali seperti menjadi padang-padang yang subur dan sungai-sungai yang mengalir hari ini. Artinya fenomena-fenomena itu dirangkum oleh ulama dalam asrotis saah, tanda-tanda kiamat. Nah, tanda kiamat itu ada tanda kecil, tanda besar. Tanda kecil niku berarti kiamatnya mungkin sik rodok sauntara. Nek wis besar itu berarti makin dekat. Contoh sing besar niku napa? Nek wis metune Dajjal niku berarti tambah cedhak meneh. Tapi nek ciri-ciri yang kecil-kecil itu menunjukkan itu kita itu OTW ke sana. Contoh misal banyak bencong, itu ada kaum-kaum terlaknat itu, kaum-kaum homo itu, banyaknya riba, banyaknya khamr diminum dengan berbagai macam nama. Itu berarti secara ibarat rodo niku muter gitu loh. Terus ibarat tujuan niku yang menuju tujuan. Nah, kok tiba-tiba nanti enek dajjal itu kan, ya berarti rodone yang muter terus makin cedhak. Nah, sampai nanti puncak ini ku enten Nabi Isa yang turun dari langit berpegangan pada 2 sayap. Kuwi genah bener nek ngono kuwi gitu kan. Nah, berarti tambah cedhak lagi gitu kan. Nah, kemudian nanti banyaknya pembunuhan, banyaknya perzinahan. Sampai perzinahan itu dilakukan di jalan-jalan sakniki pun enten. Terus napa nggih banyaknya penguasa-penguasa yang berkhianat ku enten. Banyak. Terus banyaknya kerusuhan, banyaknya gempa bumi, gerhana di timur, di barat, di Jazirah Arab niku nggih empun. Kemudian macam-macam banyak. Kitab khusus itu banyak. Yang ngarang Ibnu Katsir ada, yang selain Ibnu Katsir juga ada. Dan di beberapa kitab hadis itu digawe bab sendiri tentang kiamat itu ada. Makanya jenengan tadi tanya, saya eling cuman aku gak hafal. Nah, niku hadis niku. Bahasanya kiamat juga akan terjadi sampai Arab itu kembali subur lagi gitu. Dan sampai nanti itu sampai dikatakan tanah sungai Efrat itu akan mengering. Dan kalau mengering nanti itu akan kamu temukan emas-emas di situ. Niku dereng dangu kula ningali video dan internet pun enten niku. Jadi Efrat niku kan mengaliri banyak negara. Nah,
Turki itu termasuk yang teraliri. Gandeng Turki niku rodok anyel kali Suriah napa-napa niku dibendung. Nah, tapi niku garing. Tinggal nanti nek di dakur-dakur metu emas ya jane wis terjadi. Nah, maka asratus saah itu pasti akan terjadi dan terus terjadi. Terus terjadi. Ngoten. Wonten malih, Bu, kok pilih terinspirasi pengen tanglet malih. Napa malah ngantuk. Nggih, sampeyan iki mungkin rampung nek jam 09.00 nggih, rada-rada munjul sithik nek terus enten nek wonten enten nggih tutup warunge. Siklusnya suatu terjadi ya, LGBT katanya dari saya nggak baca tapi dari Madinah ceramah. Jangan Nabi Lut atau siapa itu nggak LGBT. Nabi Lut, yang pertama kali di situ. Terus, ya sejarah itu selalu berulang. Makanya kenapa kisah nabi-nabi yang lalu itu ditulis lagi atau dicantumkan lagi dalam Quran untuk menjadi pelajaran, untuk ibrotal lil mukminin, untuk pelajaran buat orang yang beriman. Karena sejarah itu berulang. Misal Fir'aun iki piye to maksude? Oh, berarti ku enek raja sing sombong, dikandani ngeyel, enten wonten niku. Bahkan mateni rakyate, beleh rakyate nggih enten. Terus mungkin sinten meneh Korun, wong sugih ning gak gelem iman, dielekke kuwi nikmat saka Gusti Allah emoh. Enten piye ngoten niku to sakniki to. Terus sinten meneh jadi kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu pasti ada ibroh dalam kehidupan gitu. Termasuk Nabi Lut itu. Neng lucune lho. Keluarganya dhewe. Keluarga dhewe ya. Keluarganya dhewe kena LGBT di Lutnya itu. Oh, enggak, Nabi Lut enggak Pak, enggak ada. Istrinya tidak pelaku LGBT. Istrinya itu adalah seorang wanita yang menyerah dengan suaminya. Jadi suaminya kan tiap hari mendakwai kaume kon berubah. Nah, istrine niku punya kondisi hati yang alah wis to Mas rasah dikandani jarne wae. Nah, sakniki kathah piye ngoten niku. Ya tonggoku lagi mendem kandhanane garwane wis rasah Mas kok ndak malah rame. Ngoten niku lho. Nah, istrinya menyerah, ndak mendukung suaminya. Nah, akhirnya begitu malaikat datang ngomong kok bengi mek tak walik kuwi kampungmu kendang lunga. Nah, terus Nabi Lut istriku piye? Tinggalan, suruh ninggal. Ya, dan itu pada saat itu ya ayatnya bunyinya kayak gitu. Jadi itu seluruh dunia yang melakukan kayak gitu tuh ya lagi di tempat itu. Paribasannya lanang karo lanang, wedok karo wedok lagi di situ. Tidak ada seluruh alam yang pernah melakukan itu sebelumnya, kata Al-Quran seperti itu. Maka ya, perbuatan itu perbuatan yang sangat-sangat hina, gitu kan. Karena ya ada sing halal, enek sing cetha, enek sing paribasane wis genah gitu kok ya golek sing aneh-aneh gitu. Ngoten. Dan itu diwarisi pada generasi berikutnya. Jadi bangsa Romawi sebelum kenal Kristen, mereka menyembah dewa-dewa. Itu beberapa kaisarnya itu homoseksual. Atau mereka punya permaisuri ning ya karo lanang juga gitu. Dan nanti kayak kisah negeri namanya Pompei sampai kayak film. Itu nek filmnya itu bias. Sebenarnya di tempat itu terjadi proses perzinahan yang sangat masif. Yo lanang mbek wedok enek, lanang mbek lanang enek sampai panah arah ke tempat gitu tuh mboten panah bentuke, tapi kemaluan ngono. Nggo dudohke nek butuh wong lanang sebelah kene, butuh wong wedok sebelah kene. Nah, di situ pinggir laut ada gunung namanya Gunung Vincentius itu. Nah, Allah buat gunung itu meledak dan meledaknya itu kayak Krakatau zaman dulu. Jadi kok tugel itu, digel itu. Ngamblek di situ, bluk sampai puluhan atau mungkin 100-an meter tebelnya itu. Jadi kampung itu dianggap hilang. Dan baru ditemukan dereng tahun mungkin 90-an atau 2000-an awal. Digali lagi jero banget gitu kan. Ditemukan lagi kampungnya itu. Nah, itu pernah terjadi juga di Indonesia tapi nggak dalam konteks gunung meletus tapi bukit yang ditibake Gunung Gateng, terus di Palu ada likuifaksi. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya cara Allah untuk mengingatkan kita jangan sampai itu kejadian. Makanya yang sekarang masih saya proses untuk saya sampaikan di beberapa masjid di Solo itu adalah bagaimana istilahnya pelacuran atau PSK atau apalah itu di Solo itu harus diselesaikan, ditutup, tidak bisa kemudian dibiarkan wis ben sakarpe, tidak bisa. Kenapa? Karena hadisnya jelas. Kalau satu negeri itu umum riba,
kemudian umum zina, faqad ahallu bi'adabillah. Maka sungguhnya kamu tuh sedang mengundang adab Allah. Artinya gini, kalau kemudian nanti di satu titik tempat itu, hotel-hotel itu atau mungkin tempat makan itu tiba-tiba ambles-bles itu, tidak ada orang yang bisa ngerem. Satu-satunya cara ngerem itu sebelum itu terjadi, ya hentikan kemaksiatan itu. Karena kemaksiatan itu membuat bumi itu resah. Bumi itu sebagai katakan makhluk Allah juga, yang kalau diperintah Allah dia tinggal manut gitu kan. Makanya bumi, gunung, semua itu makhluk Allah. Allah tinggal suruh kowe ambles gitu, kowe obah, kowe jeblok gitu. Dan tidak ada yang bisa menghalangi itu. Makanya ada Badan Meteorologi dan Geofisika, itu sifatnya prakiraan, bukan mencegah, bukan. Termasuk nama aku loh maksudnya penanggulangan itu loh. Itu kan penanggulangan bukan pencegahan. Penanggulangan itu maksudnya begitu sudah terjadi, nah dhek noto, iki wite ambruk diketoki, iki nek korban dirawat, mboten. Ndak ada sing bisa tsunami mandut, terus gempa leren, ndak ada. Makanya nggih, kalau ada sing ngomong bencana nggak akan terjadi kalau nggak dapat izin dari Habib fulan malah ngapusi, genah ngapusi. Ada sing ngomong kayak gitu. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu ini rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kok pilih menika yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat panjenengan semua, lebih khusus saya juga. Dan nikmatnya kajian di sini tuh ya banyak tanya jawab, banyak ngobrol. Harapannya ya benar-benar itu yang jenengan bisa ingat dengan baik sebagai sebuah ilmu, karena pengajian nggak selalu harus disampaikan dengan mengingat terus habis itu jenengan bingung dewe gitu kan. Maka selalu saya katakan kalau emang ada hal-hal yang perlu konfirmasilah, yang perlu tanyakanlah. Nah, sampai nanti jenengan berangkat nggak paham, mulai malah bingung, maka itu hal yang kurang baik. Nah kemudian kalau pada penyampaian yang saya sampaikan kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilakukan, maka ya tadi ittaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kita. Mau merubah sekampung belum bisa, ya rubahlah diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wah, aku arep ngeratake kuburan ning Koro Tengah, ora mungkin, angel kan. Ya, maka ya kembali ke diri kita. Paling enggak aku nek mati rasa dibiji. Atau nek misal engko dadi omongane wong ya tak kubur ki awakku ning makam muslim, tak wasiatke pada saudaraku. Nah, saudaraku enggak mau, anakku enggak mau, ya temanku sesama pengajian. Misal Pak Nganto wasiat ten mriki mungkin nek kula mati mangkubur ngene-ngene, nah bisa juga. Soal nanti nggak dilakukan lain cerita. Seperti kan kita sudah tabarruk gitu. Kita kita sudah berlepas diri dengan kita memberikan wasiat itu gitu. Maka ada yang bagus di satu tempat itu di Batam nih Batam itu. Pengajian masif. Sekampung ngaji, Pak. Kampung ngaji. Dan niku napa? Bar niku yang dilakukan adalah setiap ahli waris niku meratakan kijingnya sendiri-sendiri. Jadi bukan enak wong siji wong loro kepro kijing mboten, nek mari rame ngajak gelut niku. Tapi nek misal iki nggone pakku kok tak ratake sapa sing arep nesu enak gitu. Nah, diratakan terus didadekke rapi, dibikin makam sing rapi indah. Tapi nek kijing jenengan delok munggah medhuk ra karo-karoan. Seolah-olah nek kijingnya apik kaya-kaya ngeterke ning swarga. Padahal ndak ada, ngoten-ngoten iku ndak ada. Bahkan sebagian orang ada tidak ke rumah, pindah kepanasan. Padahal hakikat kepanasan betul tentang itu. Kepanasan itu ngisor malah gitu loh. Udah beda alam gitu, tidak ada kaitannya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ketika itu ada kijingnya, ada bangunannya, malah akhirnya minggu nongkrong, yang-yangan, mendem, main gitu kan. Nah akhirnya muncullah musibah-musibah itu, mengumpul syaitan, maksiat. Wah ini kena ditutupnya doa, intinya saya menyampaikan yang monggo jenengan yang mengelola, mudah-mudahan jangan sampai menjadi fitnah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wa'alaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.